hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran. Kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al, lihat alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya, pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek? Itu biasa, abi mas sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Ini catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat, sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya sa'bun, su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Sa'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, enggak pernah. Kalau sa'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Gampang. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram ada orang duduk, dia itu sakitnya sarafnya, dia nggak sadar gitu kan, sakit saraf. Anda bayangkan, orang bilang penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar, saya nggak bisa keluar kata-kata itu ya. Sakit, terganggu jiwanya, sarafnya, tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Bawa Cililin, bawa ke Mekah, 2 hari ajarin, Assalamualaikum, kaifa haluk. Nah, ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau, pasti jadi gampang. Tapi kalau nggak mau, susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil, susah atau gampang? Susah, bawa mobil, Kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Susah. Nggak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usr. Al-usra. Asra. Ya'sr. Usrun. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu.
Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya, seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun artinya orang yang mudah. Yang ringan, yang gampang. Yusrun. Semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai. Mudah. Seperti ngangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga. Kulit kepala wanita berhijab rentan dengan masalah rambut rontok. But I choose to be free with Real Hijab Shampoo Expert. Wardah Hair Fall Treatment Shampoo yang baru terformulasi khusus untuk kulit kepala berhijab. Dengan scalp care technology, bantu menjaga keseimbangan. Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Jadi kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, nggak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin ya. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu, ini indah. Fa'idha faraghta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faraghta fansab, move on. Kalau kita sudah selesaikan yang ini, siapkan lagi rencana berikutnya. Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampusnya? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya. Buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan, sudah yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi dengan menang. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela, gak benar kamu begini. Buktikan, sekarang saya selesaikan. Fa'idha faraghta fansab. Kalau udah selesai yang ini, siapa yang berikutnya? Setelah itu, wa ila rabbika farghab. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak? Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung masuk kabupaten belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat masuk ke Sumatera belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia masuk ke Afrika belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda mudah. Meninggal mudah. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang. Mudah.
Masuk alam kubur mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga mudah. Mudah. Salamun alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Misal, maaf ya, nggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari sholat dulu. Keluarkan semua bentuk sholat. Sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, syuruknya. Nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu. Tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2, sholatnya sampai jam 3. Tidur lagi, bangun jam 8. Pakai rumus Nabi 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besoknya, latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman. Puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi setelahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu. Mulai selama sebulan. Sudah enak, tambah Kamis. Mulai sebulan lagi. Sudah enak, tambah Ayyamul Bid. Mulai di bulan itu. Sudah enak, puasa Daud. Oh gitu Ustadz ya? 5 waktu dulu ya Ustadz ya? Tambah rawatib. Kalau sudah enak, sholat Daud ya Ustadz ya? Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah coba latih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Rasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri, ngapain? Ntar pulang meninggal juga. Wafat. Dipulang bahkan dengan rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan, ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok, ingat wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, ngasih apa tuh? Ada fee Pak. Wafat kamu sekarang. Wafat dulu sekarang. Wafat. Oh masa sih Pak wafat? Tobat kamu, tobat. Tapi 1 triliun Pak. Gede gening. Ayo istihoroh. Aduh. Ingat ya, itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya untuk kita semua. Seringkali kita hanya menilai dari yang terlihat, tanpa tahu apa yang terjadi di balik layar. Hari ini kita memulai lagi hari yang baru. Yuk, semangat. Setiap hasil manis yang dikecap, ada letih tak terucap ketika berpacu dengan waktu. Ada tanggung jawab yang dituntaskan untuk sebuah kepercayaan. Lenyapkan keraguan, mengejar mimpi. Ada lelah yang terbayar untuk memenuhi setiap kebutuhan. Bukti peduli kita untuk mereka yang istimewa. Ada hati yang selalu terbuka menerima setiap perubahan, mendengar setiap suara, melibatkan semua bagian. Karena setiap pendapat, kebutuhan, kepercayaan, dan waktu adalah berharga. Karena bagi CIMB Niaga, Andalah yang utama. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini,
La asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja. Semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson nggak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya, Jakarta kesini banjir, siapa gubernurnya, misalnya, apa solusinya? Ini begini, ini begitu, apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet, tiba-tiba, Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macetnya 15 menit, hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial. Tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau. Sampai sekarang lewat 15 abad masih viral, dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas, sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas. Tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya adzan, Allahu Akbar, ayo isya. Kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta. Minta, bukankah dalam salat itu minta? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta. Selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur?
Saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau, setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal, karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikanlah oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu. Sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang. Ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda. Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau Baduy itu unik gitu ya, bukan yang di sini, Arab maksudnya, ya. Unik gitu. Jadi lugu, polos, berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima dengan berharap ridhomu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, kalau dengan itu kemudian engkau ridho, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Wah, banyak sekarang nih. Ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir. Ya. Kemudian, ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh, Pak, Bu, baik. Makanya di Quran jelas orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya, dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku, dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal soleh.
yang digunakan wasilah untuk berdoa terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu. Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak if'al, wala taf'al. Do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan sholat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan. Dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup, kemudian dicawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini. Sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya nggak ke masjid juga. Begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya. Ini udah begini. Sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf, minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah, jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya, lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat, amalkan. Seayat, amalkan. Hadis satu, amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga. Pekan ketiga larangan lisan. Sampai ke ujung kaki. Sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Konon kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu, dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah. Beauty Guard All-in-One, sampo dan sabun jadi satu. Usir gatal dan kuman dari kepala sampai kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku hadirin sekalian,
terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami. Beliau sempat bersama di Libya dulu, 3 tahun terakhir tidak berjumpa. Alhamdulillah, semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Alfian, Pak Khalid, ya dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang paling penting tentang salat ini yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Pertama, kenapa salat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung itu terletak pada aspek ibadah, khususnya salat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki, datang lagi. Ini Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istighfar dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu. Bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya, kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi di hari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah. Supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya. Dicatat yang akan dikerjakan besok. Istighfar 70 kali, 100 kali. Sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan peta hidup kita mau seperti apa ke depan. Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 1:30, kedua 2 kurang 1/4, ketiga jam 2 lewat 1/4. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang. Tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, nggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di Balistani, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat. Ya, ada yang pengajar, banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisa laki-laki? Ya, ada bagian perempuan tertentu. Itu silahkan bekerja boleh, tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya, apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama. Berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita nggak bisa pilih. Ya, nggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan. Ya, duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi ibu di rumah jihad, Bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas nggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus. Kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan, itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek, ya belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan gak enak, gak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam, Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus, Mah. Kata Mama kayaknya hijau deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari, Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya.
Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama Nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua Nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134.